Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan IPS. Nah, pada materi IPS kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Pasti kalian tidak asing lagi kan? Kira-kira apa ya sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada hayati. Hayati ini berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, non-hayati. Non-hayati adalah berasal dari benda mati, contohnya air, bebatuan, dan sinar matahari. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi 3. Yang pertama, energi. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, ada mineral logam. Mineral logam contohnya adalah biji besi, nikel, emas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada mineral non-logam. Contohnya adalah pasir, batu kapur, dan belerang. Tahukah kalian mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia? Karena Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Contohnya, ada berbagai jenis ribuan ikan, karang, dan hewan laut lainnya. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan sebutan Ibu Kota Ikan Dunia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Nah, berikut adalah cara menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, tidak membuang limbah ke sungai dan laut. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga adalah tidak menangkap hewan langka dan merusak hutan lindung sembarangan. Tentunya masih banyak lagi ya anak-anak. Karena Indonesia juga disebut sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama di daerah perairan, maka di Indonesia memiliki beragam jenis biota laut. Contoh dari biota laut tersebut adalah 1. Ikan. Yang kedua adalah rumput laut. Yang ketiga ada kerang. Nah, semua contoh biota laut tersebut memiliki masing-masing harga ekonomis ya.
Berikut adalah 7 daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Yang pertama, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Yang kedua, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 3. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 4. Kabupaten Riau. 5. Nusa Tenggara Timur. 6. Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir adalah Sulawesi Selatan. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi tentang sumber daya alam, maka kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Indonesia disebut sebagai negara kepulauan agraris dan negara maritim yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Anak-anak, untuk tugas hari ini, yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber daya alam. Yang kedua, bagaimana cara menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Jelaskan alasanmu mengapa sumber daya alam tersebut harus kamu jaga. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan jangan lupa kerjakan tugas kalian setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.